Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih-solihah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 8 subtema 1 pada pembelajaran yang ke-6. Materi pertama yang kita pelajari hari ini yaitu mendiskusikan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Perlu anak-anak ingat, teks non-fiksi memiliki beragam jenis, diantaranya teks sejarah, biografi, teks pidato, karya ilmiah, reportase, opini, dan juga iklan, karena teks tersebut merupakan teks yang diambil dari peristiwa nyata atau berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Teks non-fiksi memiliki informasi faktual atau kenyataan atau berdasarkan hasil pengamatan pengarangnya. Perhatikan contoh teks non-fiksi berikut ini. Teks ini berjudul Kuda Laut, disertai dengan gambar kuda laut. Mari kita baca bersama-sama. Kuda laut merupakan hewan laut yang memiliki kepala seperti bentuk kepala kuda dan moncong yang panjang. Ukuran tubuh kuda laut juga bervariasi, bisa mencapai sekitar 35 cm. Meskipun merupakan hewan laut, kuda laut ini buruk dalam berenang. Ia memiliki kecepatan berenang sangat lambat. Ini disebabkan oleh keunikan bentuk tubuhnya yang tegak. Keunikan tubuhnya yang tegak juga membuat ia berenang secara vertikal, bukan horizontal seperti ikan lainnya. Selain keunikan pada tubuhnya, kuda laut juga memiliki cara berkembang biak yang unik. Kuda laut betina meletakkan telur-telurnya ke dalam kantung yang terletak di perut kuda laut jantan. Kuda laut jantan juga membawa telur-telur itu kemanapun ia pergi. Setelah beberapa lama, tibalah waktunya melahirkan. Kuda laut jantan membuka kantung di perutnya. Kemudian, ratusan bayi kuda laut berhamburan ke laut. Sayangnya dalam ratusan kelahiran bayi kuda laut, hanya beberapa saja dapat bertahan hidup hingga dewasa dan berkembang biak. Populasi kuda laut terus menurun akibat pemangsa, polusi, perusakan habitat, dan perdagangan secara ilegal. Nah, anak-anak, dari teks yang kita baca tadi, coba kita pilih pernyataan yang sesuai dengan teks. Ada beberapa pernyataan. Yang pertama, kuda laut berkembang biak dengan cara bertelur. Apakah betul? Ya, betul sekali ya. Tadi sudah ada keterangan bahwa kuda laut betina mengeluarkan telurnya dan menitipkannya pada kuda laut jantan. Pernyataan yang kedua, kuda laut memiliki kemampuan berenang yang buruk. Apakah benar? Ya, benar sekali ya, karena dia kecepatan berenangnya sangat lambat. Pernyataan yang ketiga, kuda laut memiliki bentuk kepala seperti kuda dan moncong yang pipih. Apakah benar? Salah ya, karena bentuk kepalanya memang seperti kuda, namun moncongnya tidak berbentuk pipi, namun moncongnya berbentuk panjang. Pernyataan yang keempat, semua kuda laut memiliki ukuran tubuh yang sama, yaitu sepanjang 35 cm. Tentu saja salah ya, karena yang berukuran 35 cm itu hanyalah ketika sudah dewasa. Ada yang mencapai 35 cm, namun tidak semuanya, karena kuda laut yang masih
baru menetas dari telurnya tentu saja tidak berukuran 35 cm. Pernyataan yang kelima, kuda laut jantan membawa telur-telur mereka kemana saja mereka pergi. Apakah benar? Ya, benar sekali ya, karena telurnya diletakkan di dalam kantung kuda laut jantan, sehingga ketika kuda laut jantan berenang ke sana kemari, otomatis dia akan membawa telurnya. Jadi pernyataan yang benar dari teks kuda laut ini ada 3, yaitu pernyataan yang pertama, kedua, dan pernyataan yang kelima. Materi berikutnya yaitu pentingnya sikap saling menghargai dan menghormati keberagaman di lingkungan sekitar. Ayo ingat semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan itu mengingatkan bangsa Indonesia untuk tetap bersatu meskipun terdiri dari masyarakat yang beragam agar tercipta kerukunan dalam masyarakat. Sikap saling menghargai dan menghormati itu dapat diwujudkan dengan hal-hal berikut ini. Yang pertama, menyaksikan pertunjukan kesenian daerah lain. Yang kedua, berteman tanpa membedakan suku dan budaya maupun agama. Yang ketiga, mau mempelajari kebudayaan daerah lain. Dan yang keempat, menghargai orang lain yang sedang menjalankan ibadah ataupun upacara adat meskipun berbeda dengan kita. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu mengidentifikasi lagu tangga nada diatonis minor. Untuk dapat mengidentifikasi lagu dengan tangga nada diatonis minor, kamu dapat melakukan dengan cara berikut. Yang pertama, amati nada dasar dan interval lagu. Misalnya, pada lagu bertangga nada minor, nada dasar yang digunakan adalah A sama dengan La dengan interval nada 1 setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Langkah yang kedua yaitu nyanyikan lagu dengan ketukan yang tepat. Dengan menyanyikan lagu, maka kamu akan memahami sifat lagu tersebut. Misalnya, dalam lagu bertangga nada minor, lagu akan dinyanyikan dengan sedih dan kurang bersemangat. Perhatikan lagu bertangga nada minor berikut ini. Seperti itulah tadi lagu Pergimu Negeri. Kalau dilihat dari karakteristiknya, di sini tertulis G sama dengan Do. Berbeda dengan apa yang kita tuliskan tadi ya. Namun apabila dilihat karakteristik yang kedua, dinyanyikan dengan sedih dan kurang bersemangat, maka lagu ini merupakan lagu yang bertangga nada diatonis minor. Nah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.